Selamat malam teman-teman. Bertemu kembali dengan channel saya Surya Sajaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu supportnya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video, mengupload video tentang perawatan arwana, supaya channel saya bisa berkembang ya, dan untuk pengetahuan teman-teman semuanya ya. Ya, salam satu hobi teman-teman semuanya sekali lagi. Kali ini saya mengupload video atas permintaan teman-teman ya, yang sudah berapa kali ada WA saya ya, tolong dibuatkan video tentang perawatan arwana baby atau membesarkan arwana baby sampai menjadi besar ya teman-teman ya, dari size 10 sampai 40 up ya teman-teman ya. Ini atas permintaan dari teman-teman yang di Jambi ya, di Jambi dan di Pontianak ya. Jadi baru kali ini saya bisa ngupload videonya ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, tujuan saya hanya berbagi ya. Jadi mohon supportnya bagi teman-teman yang belum subscribe, supaya saya lebih semangat buat video-video tentang arwana ya. Ya, jadi kalau menurut cara membesarkan arwana baby dari size 10 cm, 12 cm sampai besar 40 cm atau 40 up ya. Itu tergantung ya teman-teman ya. Ada yang dari baby sampai besar 40 up, ada yang sampai 7 bulan, 8 bulan ya kan. Dan ada sampai yang setahun lebih ya. Itu tergantung dari perawatan kita dan memberi pakannya ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipastikan ya. Itu pun dengan sesuai karakter ikan ya. Kalau ikan memang dia nafsu makan, kita push makannya, dia akan lebih cepat besar. Dan kalau ikannya kurang itu makan atau tidak dipus makan ya mungkin akan lambat ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara merawat arwana baby ya kan, di size 10 sampai 12 ya. Ini berdasarkan pengalaman saya membesarkan arwana, jadi saya berbagi kepada teman-teman. Jadi kalau saya membesarkan arwana dari size baby 10 sampai 12 cm teman-teman ya, itu saya beri dia pakan cacing beku ya. Saya tidak memberi pakan lain-lain ya, soalnya ikan size baby 10 sampai 12 cm itu rawan ya teman-teman ya, sangat rentan ya. Itu kalau kita salah memberi pakan atau salah merawatnya, itu sangat rentan untuk ikan bisa sakit dan bisa menyebabkan kematian ya. Jadi kalau pengalaman saya berbagi ke teman-teman. Jadi kalau size baby 10 sampai 12 cm itu kita cukup beri pakan dia cacing beku ya teman-teman ya, jangan diberi pakan lain-lain. Jadi kalau teman-teman merawat size baby dengan tank 80 atau 100 cm ya, itu kasih ketinggian airnya cukup 25 cm teman-teman ya kan. Jangan kurang dari 25, jangan lebih dari 25. Itu selama 1 bulan sampai 1,5 bulan kita beri dia cacing beku. Itu kita kasih dia pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam juga boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita kasih cacing bekunya yang kotak-kotak ya, yang kayak coklat itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman piara single tank itu lebih cepat besar ya teman-teman ya, karena pakan dia kita bisa tahu ya, satu kotak itu kita bagi 2 ya teman-teman ya, untuk size 10 sampai 12 cm ya. Itu kita kasih makan pagi, siang, sore ya kan. Itu selama 1,5 bulan pasti ikan sudah berkurang sekitar size 14 sampai 15 cm ya teman-teman ya. Itu masih kita beri dia cacing beku ya teman-teman ya. Jangan beri yang lain dulu ya, soalnya size ikan segini masih rentan ya. Jadi selama perawatan baby itu kita pergantian air cukup
Misalnya kita pakai ketinggian air 25 cm, kita cukup sedot dia 10 cm ya. Itu pun kita sedot jangan tiap hari ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita sedot tiap hari, karena ses itu masih ses rentai ya, itu kalau kena suhu air baru, pH berubah-berubah, itu sangat bahaya juga teman-teman ya. Dia akan bisa nafsu makannya berkurang, ataupun bisa kena jamur ya, ataupun bisa menjadi ciut ya, merengkut ya teman-teman ya. Jadi kita pergantian air dia cukup 3 hari sekali ya. Kita sedot bawahnya 10 cm, kita tambahkan lagi menjadi 12 cm. Setelah kita rawat 1,5 bulan atau 2 bulan, ses sudah menjadi sekitar 15 cm sampai 16 cm. Nah, di sini teman-teman baru kita mainkan teman-teman ya. Jadi teman-teman beri dia ulat Hongkong teman-teman, ya kan. Cacing beku sudah kita beri, sudah tidak kita beri lagi, kita menggunakan ulat Hongkong. Jadi takaran ulat Hongkong yang kita berikan untuk ses sudah 15 sampai 16, itu kita kasih dia pagi. Jangan terlalu lebih juga ya teman-teman ya, soalnya ulat Hongkong agak lambat dicernanya ya. Cukup kasih dia 5 sampai 7 ekor aja teman-teman ya. Pagi kita kasih, siang kita kasih, sore kita kasih, ya kan. Jadi teman bisa kasih pagi 5, siang 5, sore 5, ya kan. Itu kita teman-teman rawat sampai 1 bulan memakan ulat Hongkong, ses pasti dia akan sebesar 17 cm ya. Kadang kalau ikannya agak makannya rakus, dia bisa 18 cm ya teman-teman ya. Jadi dari situ teman-teman boleh menambahkan porsinya, ya kan. Ulat Hongkong diselingkan jangkrik ya teman-teman ya. Jadi ulat Hongkong kasih 5 atau 7, kita selingkan jangkrik 3 teman-teman, ya kan. Di sini kita permainkan ikan sudah 17-18 cm, kita mainkan makannya menjadi 2 kali teman-teman, jangan di 3 kali lagi teman-teman ya. Soalnya kenapa kita dibikin 2 kali? Soalnya kalau ikan udah 18, itu pembentukan bodi sudah mulai terjadi ya teman-teman ya. Jadi kita kasih dia pagi sore aja atau pagi malam ya teman-teman ya. Dengan ulat Hongkong 7, jangkrik 3, ya kan. Tapi kalau teman-teman mau push, bisa teman-teman ulat Hongkong 7, jangkrik 5, ya kan. Itu tergantung selera teman-teman ya, mau cepat besar apa mau besarnya berjalan dengan waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau cepat besar ya itu kita bisa ulat Hongkong 7, jangkrik 5 ya. Tuh teman-teman, kira-kira kalau sudah rawat lagi sekitar itu pergantian air masih tetap ya teman-teman ya, 3 hari sekali kita ganti. Dan di ses waktu baby 10 cm sampai 12 cm sampai dengan 18 cm itu teman-teman jangan berikan arus dulu ya teman-teman ya. Biarkan kita memakai aerator dan filter aja ya, cukup ya. Arus jangan diberi dulu, soalnya kalau kita beri arus, apalagi ses masih baby itu ya, itu agak rawat ya. Nah, kalau sudah kita rawat sekitar 2,5 bulan ya kan, atau sampai 3 bulan, ikan sudah size 18 up ya, sampai 20 up ya. Itu baru kita gunakan arus teman-teman, ya kan. Kita gunakan arus, ya kan. Porsi makan kita tambahkan. Yang tadinya ulat Hongkong 7 kita jadi 10. Jangkrik 5 kita naikkan jadi 7 teman-teman. Di sini arus kita baru mulai pasang ya, untuk membentuk dia punya ekor, birai atas birai bawah supaya stabil, supaya besarnya rata, bisa close deh kalau orang bilang close ya teman-teman ya. Jadi waktu pemberian ulat Hongkong dan jangkrik itu teman-teman ya, kalau bisa ulat Hongkong sama jangkriknya sebelum kita kasih makan arwana itu kita beri pakan wortel ya teman-teman ya. Gunanya wortel itu dia ada kandungan karotin ya, untuk mencerahkan warna, menaikkan warna dan memerahkan warna ikan ya. Jadi mungkin kalau teman-teman kasih ulat Hongkong dari pas size 17-18 sama jangkrik kasih wortel, itu size
20 aja ikan teman-teman, dayungnya, ekornya, ya kan, itu sangat itu ya, sangat merah ya teman-teman ya. Dia akan keluar ya warnanya juga ya dengan size segitu ya teman-teman ya. Dan waktu kita perawatan dari baby juga itu setiap kali kita pergantian air ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman pakai tank 80 sampai 100 ya. Kalau size baby dari 10 sampai 12 itu teman-teman tiap kali pergantian air cukup memasukkan garam dapur 7 sampai 8 sendok ya. Kalau size 10 sampai 12 ya. Untuk tank 100 ya. 7 sampai 8 sendok. Tapi kalau teman-teman tanknya 80 cukup 5 sampai 6 sendok aja tiap kali pergantian air. Di sini kita gunakan garam dapur supaya ikan kita tubuhnya kuat dan dia lebih tidak mudah sakit ya teman-teman ya. Bakteri-bakteri apa semua akan terlepas ya kan. Amoxilin di size segini kita jangan gunakan dulu teman-teman. Ya kan, size 10 sampai 12 kita jangan gunakan amoxilin dulu. Amoxilin kita gunakan ikan sudah size 18 up baru kita gunakan, itu pun 1 bulan sekali ya teman-teman ya. Jadi 3 hari kita ganti air, kita masukkan garam dapur. Untuk tank 80 5 sampai 6 sendok. Untuk tank 100 7 sampai 8 sendok cukup ya perawatan supaya ikan kita tidak terkena penyakit ya teman-teman ya. Itu saya pastikan kalau teman-teman dan perawatan garam dapur ikan teman-teman selalu sehat dan tidak ada kendala ya teman-teman ya. Kita lanjut setelah teman-teman piara sampai 3 bulan ikan udah mulai size sekitar 20 up ya kan. Teman-teman bisa mainkan arus ya teman-teman ya. Harus teman-teman pasang di tengah ya, jangan di atas, jangan di bawah, di tengah ya kan, supaya ekor, birai, dayung itu tetap memanjang ya, jadi sesuai dengan ikan kita ya, tidak mengecil di ekor atau tidak dayung menjadi pendek ya teman-teman ya. Kalau lebih bagus perawatan arwana kalau kita mau tujuannya untuk besar untuk kontes, usahakan single tank teman-teman ya kan. Kenapa mesti single tank? Jadi kalau single tank itu dari kecil, dari size baby, mental ikan sudah terbentuk ya teman-teman ya. Dia sampai 20 cm aja itu dalam 3 bulan itu mentalnya sudah terbentuk ya teman-teman ya. Dia akan kuat ya. Kalau kita om tank, mental ikan susah terbentuk ya teman-teman ya, karena dia kebiasaan ramai-ramai ya. Tapi kalau memang siap untuk kontes punya teman-teman, kalau bisa single tank ya kan. Jadi setelah teman-teman ikannya 20 up ya kan, dengan perawatan 3 bulan sampai 3 bulan setengah, teman-teman boleh menambahkan pakannya selingan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kasih ulat tongkong tadinya 7 ya kan atau 10, jangkrik 5. Siangnya teman-teman selingkan cacing tanah teman-teman. Cacing tanah teman-teman sebelum diberi pakan ke ikan dicuci dahulu ya, dibersihkan dulu, soalnya kalau kita langsung beri makan itu kan cacing tanah banyak kotoran ya teman-teman yang dicacing. Jadi kita bersihkan dulu, kita bilas, baru kita beri makan. Cukup 1 sampai 2 ekor aja teman-teman. Itu kita beri pakan cacing tiap hari nggak apa-apa, cacing tanah. Fungsinya cacing tanah teman-teman, dia bisa membentuk bodi ikan yang tidak stabil, umpama depannya besar, belakangnya kecil. Dia akan bisa membesarkan belakangnya, jadi dia rata ya teman-teman ya. Dan dia akan menumbuhkan lendir ya kan, lendirnya dengan bagus dan ikan akan bersih ya kan. Yang metalik emang dia metaliknya kenceng, dia akan lebih kenceng. Metaliknya kurang kenceng, dia akan naik menjadi kenceng metaliknya. Itu gunanya cacing. Dan cacing itu juga proteinnya sangat tinggi teman-teman ya. Ikan menjadi bersih, dia bisa sampai ke punggung. Sedangkan saya pernah kemarin upload ya, golden red rasa super red itu diberi cacing tanah. Lihat golden red biasa di atas punggungnya dia akan agak abu, dia tidak abu, dia bersih ya kan, putih sampai ke atas ya kan.
Jadi kita selingkan cacing tanah siang 1-2 ekor, ya kan. Malam baru kita kasih lagi ulat tongkong 10, jangkrik 5, ya kan. Biarkan teman-teman WC, ya kan, ganti air 3 hari sekali tetap. Pas WC tambahkan air, teman-teman boleh memasukkan garam dapur, jaga kualitasnya. Nah, di 20 up ini teman-teman tiap bulan sekali teman-teman memasukkan amoxilin 2 butir. Ini untuk perawatan harian ya teman-teman ya. Jadi amoxilin itu teman-teman bisa dihancurkan atau dimasukkan langsung, itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Tidak masalah ya, teman-teman mau langsung masukkan atau dihancurkan nggak jadi masalah. Jadi umpama kita masukkan aja, dia akan nanti akan larut ya, atau ikan akan memakannya kadang-kadang dilepas, itu nggak jadi masalah teman-teman ya kan. Itu cukup sebulan sekali 2 butir kita masukkan ya. Itu untuk antibodi ikan ya teman-teman ya. Jadi antibodi ikan sudah mulai terbentuk di 20 up, kita gunakan amoxilin ya. Kalau teman-teman mau gunakan amoxilin di size baby 10-12 jangan ya, jangan gunakan dulu teman-teman ya. Soalnya kalau size 10-12 itu kita cukup memakai garam dapur aja. Nah, bila teman-teman telah 20 up ikannya telah merawat, itu udah memasang arus, ya kan. Teman-teman menambahkan cacing tanah ya di siangnya. Sekitar sampai 4 bulan, mungkin teman-teman udah ikannya sekitar size 25 ya. 25 atau 25 up ya kan teman-teman ya. Nah, di situ akan kelihatan teman-teman. Ikan teman-teman yang bodinya semi sumo atau calon sumo ataupun short body atau semi short body ya teman-teman ya. Jadi untuk membentuk supaya kepalanya lebih menyendok ya teman-teman ya, setelah 4 bulan 25 up ikan atau 25 cm ya, cacing tanah teman-teman stop. Cukup dikasih 1 bulan atau 2 minggu sekali saja. Nah, di sini kita mainkan kodok ya teman-teman ya. Jadi kalau pagi teman-teman kasih ulat tongkong sama jangkrik, itu yang sudah dikasih makan wortel ya teman-teman. Pasti warna teman-teman ikannya sudah akan naik, pipi juga sudah bedakan ya. Kita mainkan kodok, kita selingkan kodok 1 ekor teman-teman di siang hari, ya kan. Selama lebih kurang itu 2-3 minggu ya teman-teman ya. Kita selingkan 1 kodok, tapi 2 hari sekali teman-teman ya. Misalnya hari ini kita kasih kodok siang, besoknya jangan, besoknya lagi baru kita kasih. Cukup 1 ekor kita mainkan kodok. Itu ikan teman-teman punduknya, punduk ininya dia akan menaik, ya kan. Dia akan bentuk bodi pala sendoknya keluar ya teman-teman ya. Gunanya kodok, dia lemaknya sangat tinggi ya, dia akan menaikkan punduk ya kan. Jadi bodi ikan kita lebih kelihatan keker, mantap deh ya teman-teman ya. Itu. Jadi teman-teman selingkan siangnya kodok 1 ekor aja ya kan. Setelah ikan sampai berjalan teman-teman perawatan begitu, ganti air tetap menggunakan garam dapur, amoxilin 1 bulan sekali kita kasih dia 2 butir. Setelah teman-teman pelihara ikan sampai menjadi 30 atau 35 cm ya kan, teman-teman di sini harus boleh pindahkan ke atas teman-teman. Yang tadinya di tengah, teman-teman naikkan ke atas. Gunanya arus yang di tengah itu waktu sebelum 30-35 itu supaya ikan kalau kita taruh di atas kan tekanannya terlalu kencang teman-teman ya. Ikan mungkin takut belum kuat, jadi kita taruh di tengah. Tapi setelah 30 atau 35 cm, teman-teman harus naikkan di atas. Gunanya harus di atas supaya dia perputarannya lebih kencang. Ikan ekor, birai, dayung semakin tebal, ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat kalau teman-teman ikannya sudah mulai cemong-cemong berbedakan, ya kan, karena makan ulat tongkong sama jangkrik yang lebih wortel, ya kan, dan diselingkan kodok, cacing tanah, ya kan. Di sini teman-teman berperan sekarang ulat tongkong kita ganti dengan ulat Jerman teman-teman. Jadi kita gunakan ulat Jerman teman-teman ya. 30 cm
teman-teman gunakan ulat Jerman sampai 35 cm. Awal pertama kali kasih ulat Jerman cukup 7 ekor, ya kan. Jangkrik 3 sampai 5 ekor saja, ya kan. Siang kita masih selingkan 2 hari sekali, kodok 1 ekor, ya kan. Tapi kalau ikan teman-teman sudah agak besar, boleh 2 ekor, ya kan. Malam baru kita beri lagi ulat Jerman dan jangkrik, ya kan. Itu untuk membentuk body ikan teman-teman, ya kan. Dan metaliknya juga akan naik ya. Jadi kalau metaliknya sudah naik di 30 cm, pipinya sudah berbedakan, teman-teman boleh mau progres, silakan progres dengan soft tanning ya teman-teman ya. Kita bantu dengan soft tanning. Kalau saya biasa soft tanning saya pakai Sakai Pro ya. Sakai Pro saya pakai yang 2 baris ya. Itu jadi kita soft tanning jangan langsung 24 jam teman-teman. Jadi pagi kita pakai VU biasa, malam baru kita pakai soft tanning supaya lampunya juga lebih awet ya teman-teman, dan ikan juga tidak terlalu stres ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan progres dengan soft tanning. Setelah ikan sudah mulai naik, ya kan, dia udah mulai buka ring, mulai apa, ya kan, teman-teman di situ bisa mainkan lagi, ya kan. Umpama teman-teman, aduh ini naiknya baru ke oren-orenan, ya kan, teman-teman mainkan pakai HPL LED teman-teman, ya kan. Pakai HPL LED 15.000 Kelvin minimal, ya kan, sampai dengan teman-teman mau pakai 35 Kelvin, 30.000 Kelvin itu lebih bagus. Itu dalam 2 bulan teman-teman ikannya akan merah, ya kan. Jadi ini yang dari size baby perawatan sampai besar ini, itu ikan yang perawatan harian ya teman-teman, yang tidak bermasalah ya. Tapi kalau teman-teman yang ikannya bermasalah, perawatannya teman-teman bisa lihat di channel saya, menangani ikan apa, atau teman-teman bisa komen menanyakan, solusinya akan saya beritahu. Tapi kalau dengan perawatan dari baby, teman-teman menggunakan garam dapur, ya kan, setelah ikan udah 20 up, kita menggunakan amoxicillin 1 bulan sekali ikan teman-teman. Saya pastikan dari kecil sampai besar nggak akan terkena penyakit, ya kan. Saya pelihara arwana dari size baby sampai besar. Sejak saya gunakan garam dapur dan amoxicillin, ikan semua tidak ada masalah, ya kan. Dan saya tidak menggunakan heater ya teman-teman ya. Jadi saya biasakan tidak menggunakan heater. Soalnya kalau kita biasakan gunakan heater dari kecil, itu ikan menjadi rewel ya teman-teman ya, kolokan ya. Sewaktu-waktu pas mati lampu, dia biasa dengan air hangat, ya kan. Tiba-tiba mati lampu 1 hari, air suhunya menjadi dingin dan oksigen tidak ada, ya kan. Ikan teman-teman pasti akan ngedrop karena dia biasa hangat, oksigen cukup, ya kan. Tiba-tiba mati lampu, nggak usah seharian aja dah, misalnya mati lampu 10 jam atau 12 jam, ikan teman-teman udah pasti ngedrop. Saya pastikan ngedrop, ya kan. Jadi saya tidak memakai heater ya teman-teman ya. Gunanya saya tidak memakai heater supaya ikan kita itu dari kecil sampai besar harus terbiasa. Jadi bila mana ada pergantian suhu dari musim hujan ke musim panas atau musim panas ke musim hujan, itu ikan kita sudah kuat teman-teman, ya kan. Dia sudah bisa beradaptasi karena dari kecil kita tidak memakai heater, ya kan. Heater kita pakai sewaktu ikan kita sakit atau bermasalah, itu perlu pakai heater. Jangan sekali-sekali ikan bermasalah atau ikan sakit tidak menggunakan heater. Itu diharuskan memakai heater. Tapi kalau ikan tidak bermasalah, tidak sakit, usahakan perawatan kita tidak usah memakai heater. Jadi ikan kita kuat teman-teman. Waktu di musim panas, tahu-tahu pergantian musim dingin,
ya kan, ataupun sebaliknya musim dingin di pergantian musim panas, ikan kita tetap kuat, ya kan, stabil, ataupun mati lampu teman-teman ya. Jadi gini saya jelaskan kenapa saya tidak memakai heater perawatan arwana, karena supaya ikan kita lebih kuat, fisiknya tidak rewel, tidak cengeng ya kalau orang bilang ya, dikit-dikit kena masalah, dikit-dikit kena masalah karena dia bisa diherangat ya. Jadi saya tidak memakai heater supaya ikan fisiknya kuat di waktu dia musim dingin, musim panas, ya kan, ataupun di mati lampu ya. Jadi ikan saya pun kalau mati lampu seharian 24 jam saya tidak pernah namanya memakai pom baterai ya untuk ini ya. Tidak masalah teman-teman, karena ikan kita fisiknya sudah kuat, ditambah perawatan kita pakai garam dapur dan amoxilin, antibodi kuat, ikan kuat, dan ikan kita sudah terbiasa tidak memakai heater. Itu gunanya tidak memakai heater ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman memakai heater, sewaktu-waktu dia mati lampu, itu teman-teman ikannya bisa ngedrop ya. Ngedrop ya bisa jadi mogok makan, terus bisa ada kendala ya gitu ya teman-teman ya. Jadi perawatan arwana sebenarnya cukup simpel, tidak ribet dan tidak sesulit yang teman-teman bayangkan ya. Yang penting kita tahu cara perawatannya, ya kan, per waktu pergantian air, ya kan, pemberian pakan bagaimana, ya kan. Jadi jangan waktu ses 10-12 cm masih baby kita kasih ulat hongkong, kita kasih udang, itu jangan teman-teman, itu salah. Itu nanti dia akan terganggu pencernaannya dan ikan akan bisa sakit dan ikan bisa mati ya teman-teman. Jadi masa-masa baby itu rentan, makanya tadi saya bilang cukup menggunakan cacing beku saja supaya ikan aman ya teman-teman ya. Ya kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ikannya sudah mulai progres pakai HPL LED 15.000 Kelvin sampai 35.000 Kelvin, watt 20 watt minimal mak, ya kan, sampai 36 watt ya teman-teman udah bisa membedakan ikannya ya. Jadi di situ teman-teman bisa lihat warna udah naik, bodi ikan terbentuk, ya kan. Nah teman-teman pelihara dari single tank, ya kan, ikan mental sudah naik, teman-teman bisa kalau mau konteskan ya di size small mungkin udah bisa ya teman-teman ya. Itu jadi setelah ikan udah 35 up, ya kan, teman-teman boleh ganti perawatan menggunakan Jerman ya teman-teman ya. Jermannya teman-teman boleh naikkan 10 Jerman. 10 Jerman pagi teman-teman kasih, ya kan. Sore hari teman-teman kasih jangkrik 10 sampai 15 ekor. Ya kan. Malam hari teman-teman sebelum tidur kasih Jerman lagi 5 sampai 7 ekor. Di size 35 kita cara pemberian pakannya kita robah lagi teman-teman ya. Jadi Jerman pagi kita naikkan jadi 10, ya kan. Siang teman-teman mainkan jangkrik, ya kan, atau sore ya naikkan jangkrik, malam teman-teman mainkan Jerman lagi 5 sampai 7 ekor. Kenapa bisa demikian ya kalau teman-teman menanyakan ya? Karena di size 35 up itu ikan udah mulai dewasa. Kita mulai progres, ya kan. Kita progres naikkan warna, ya kan. Disitulah teman-teman kalori ikan banyak terbakar waktu progres ya. Kita harus menggantikan kalori yang terbakar kita dengan asupan pakanan kita lebihkan. Cuman cara pemberian pakan waktu progres saya pernah bilang ya teman-teman ya. Kita kalau progres ikan, kalau kita mau kasih makan, usahakan lampu tanning dimatikan dulu, ya kan, sampai 30 menit, setengah jam, teman-teman pakai lampu pio aja, ya kan, baru teman-teman beri dia pakan. Soalnya kalau teman-teman masih lampu tanning progress masih nyala, teman-teman kasih makan, ikan akan matanya silau, dia akan tidak fokus makanan dan mungkin tidak akan makan. Jadi matikan dulu 30 menit, ganti lampu pio, baru teman-teman dia beri dia makan. Dan setelah dia makan, kasih jeda 30 menit,
baru kita lakukan lampu tanning, baru kita nyalakan lagi ya teman-teman ya, baru lampu view kita matikan lagi. Jadi karena kita progres, banyak kalori dia kebakar ya kan, terbuang, kita asupan dia kita mainkan di Jerman jangkrik ya. Cacing tanah sudah tidak usah digunakan, cuma sebulan sekali. Kodok di size 35 up, teman-teman usahakan stop dulu. Kita mainkan Jerman dan jangkrik, kita mainkan progres, naikkan warna ikan. Jadi setelah warna ikan sudah naik, sudah merah, itu kan berjalan ya 2 bulan atau 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti saran saya, progresnya pakai lampunya ya kan, kalau bisa warna putih, jangan pakai warna biru atau warna kuning ya kan, karena kalau lampu putih itu lebih cepat dan ikan juga tidak akan gosong ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman mainkan progres lampu ya kan, ikan warna teman-teman sudah naik dari depan sampai belakang ya kan. Teman-teman kalau mau dia bikin dia blocker, teman-teman bisa nambahkan lampunya, tambahkan lampu lagi ataupun diganti lampu yang lebih besar, Kelvinnya lebih besar ya kan. Tapi kalau teman-teman tidak mau ganti lampu juga, teman-teman tetap training progres ya kan, itu lama-lama akan bisa naik juga. Yang penting kita perawatan tetap memakai garam dapur dan amoxilin ya teman-teman ya. Jadi setelah 40 up ikan teman-teman sudah merah, sudah apa ya kan teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa jadi 2 pilihan. Teman-teman tetap mau kasih dia pakan Jerman dan jangkrik, atau mau dirubah pakannya dengan kodok ya kan. Jadi kalau teman-teman mau berubah makanan dengan kodok ya kan, teman-teman nggak usah khawatir kalau ikan udah 40 cm atau 40 up itu tidak akan lari ya. Body sudah terbentuk gimana, dia akan tetap, cuman dia menebalkan. Umpama teman-teman bisa lihat, wah ikan saya body sudah bagus ya kan, ekor, birai atas, birai bawah, dayung sudah bagus, tapi ikan saya kurang tebal, kurang gemuk. Teman-teman mainkan kodok. Jerman di stop, jangkrik stop, teman-teman mainkan kodok. Jadi kalau 40 cm 40 up, teman-teman bisa kasih kodok dia sekali makan 3 ya. Kalau udah besar gitu ya, 3 kodok ya kan. Teman-teman bisa kasih 3 kodok ya kan, atau 4 kodok ya kan. Tapi kalau teman-teman kasih makan kodok 2 hari sekali ya teman-teman, jangan tiap hari ya. Soalnya kodok itu ada tulangnya keras, susah dicerna ya teman-teman ya. Jadi kita harus 2 hari sekali. Hari ini kita kasih makan, besok tidak, besoknya lagi baru kasih makan. Soalnya kalau kita hari ini kasih, besok kasih, dia tulang kodok kan belum kecerna teman-teman ya. Itu akan membahayakan pencernaan ikan. Nanti salah-salah ikan kita bukannya tebal ataupun mukanya bagus, malahan jadi kena gangguan pencernaan ya kan. Ikan akan kembung, bisa menyebabkan nungging ataupun apa ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya kalau teman-teman mau kasih kodok ya begitu 2 hari sekali ya kan. Tapi kalau teman-teman masih mau menggunakan ulat Jerman dan jangkrik, ditambahkan ulat Jermannya tetap 10, jangkriknya kita tambahkan 10 sampai 15 ya teman-teman ya. Cukup ikan size besar gitu kasih makannya cuma 2 kali, pagi sore atau pagi malam ya kan. Dan usahakan kalau sudah 40 cm, dari 35 sampai 40 cm atau 40 cm up, usahakan ikan apalagi lagi di progres, WC-nya ganti airnya 5 sampai 7 hari sekali saja ya teman-teman ya. Jadi nggak usah kayak masih kecil ya 3 hari sekali ya. Kita mainkan di 5 sampai 7 hari sekali baru kita ganti air ya kan, apalagi waktu dia lagi di progres. Kalau kita sampai 5 sampai 7 hari baru kita ganti air atau WC ya, ikan kita akan cepat naik warna ya kan. Saya pastikan 2 dalam 3 bulan ikan teman-teman merah ya kan. Jadi perawatannya yang dari size baby sampai besar itu perawatan saya ya teman-teman ya, pengalaman saya merawat ikan. Jadi teman-teman boleh mengikuti dan boleh tidak ya kan. Cuman ini saya
membuat video ini karena permintaan teman-teman yang di Jambi dan di Pontianak ya, cara mengurus baby, membesarkan baby sampai size 40 ya. Berdasarkan pengalaman saya ya. Ini pengalaman saya membesarkan ikan arwana, cara saya yang tadi saya sudah beberkan ya teman-teman ya. Jadi semoga video saya ini juga bermanfaat ya. Sekali lagi tujuan saya hanya berbagi ya teman-teman, yang berbagi pengalaman ya. Saya bukan menggurui atau bukan bermaksud so jago atau apa ya, tidak. Saya hanya berbagi sesuai pengalaman saya. Saya merawat arwana, saya menangani arwana, cara saya, pengalaman saya yang sudah saya ketahui, baru saya bagikan ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti dengan cara saya silakan, dan bagi teman-teman yang tidak mau mengikuti silakan ya kan. Dan semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua untuk membesarkan baby menjadi besar ya teman-teman ya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya rasa video saya cukup sampai di sini teman-teman ya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau apa, mohon dimaafkan. Dan saya sekali lagi, saya bukan bermaksud menggurui atau apa ya, tujuan saya hanya berbagi ya. Karena kita satu hobi ya teman-temannya, jadi kita berbagi, sharing-sharing pengalaman ya teman-teman ya. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Salam satu hobi teman-teman. Terima kasih.